Halo teman-teman, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Tolhas Damanik. Nah, Bang Tolhas Damanik ini seorang yang nanti akan saya ajak ngobrol tentang satu hal yang penting banget, tapi seringkali kita abaikan karena biasanya antara bukan kita penyandangnya, bukan keluarga kita penyandangnya, atau kita nggak punya kesadaran tentang isu ini. Nah, karena itu saya ingin ngobrol dengan Bang Tolhas Damanik karena kebetulan saya sudah hampir 1 tahun ini bikin rumah sehat mental, namanya Rumah Cahaya, dan itu untuk memberikan konsultasi gratis bagi orang-orang, khususnya anak muda yang punya masalah mental. Nah, dan masalah mental ini masuknya disabilitas juga. Ya. Salah satunya yaitu disabilitas mental. Nah, di samping disabilitas mental, ada disabilitas lainnya. Nah, kita akan coba tanya ke Bang Tolhas. Bang Tolhas, sebelum ngobrolin apa saja tuh disabilitas yang ada, Bang Tolhas sendiri ini sebagai apa sekarang posisinya, Bang Tolhas? Saya itu sekarang Disability Right Advisor untuk Agenda. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu konsultan gitu. Iya, saya bekerja untuk Agenda, memberikan nasihat-nasihat nih, Bib, terkait dengan bagaimana mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas di ASEAN. Oke. Agenda itu sendiri apa, Bang Tolhas? Agenda itu adalah sebuah lembaga atau sebuah inisiasi dari organisasi. Jadi gabungan dia, Bib. Organisasi penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya yang awalnya sih bergeraknya di bidang bagaimana menciptakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Nah, namun dalam perjalanannya sekarang tuh jadi lebih meluas lagi berbicara tentang hak asasi secara luas di ASEAN. Bagi penyandang disabilitas. Ya. Oke, jadi agenda bukan, kalau yang Anda tahu itu biasanya Uganda ya, Uganda ini agenda. Bang Tolhas, disabilitas itu apa aja sih, Bang Tolhas? Disabilitas itu kalau menurut konvensi hak-hak penyandang disabilitas itu dibagi 4. Tapi sebelumnya aku cerita dulu nih, Bib, bahwa sebenarnya kalau dulu kan orang bicara disabilitas itu kan bicara orangnya disabilitas gitu kan ya. Oh iya. Nah, tapi kalau sekarang sebenarnya konsepnya itu agak berubah, memang berubah. Jadi orang tuh sebenarnya kalau ditanya disabilitas tuh apa, yaitu adalah seorang yang punya keterbatasan di satu sisi dan interaksinya dengan lingkungan yang masih banyak tantangan di sisi yang lain. Artinya ngelihat disabilitas itu nggak ngelihat orangnya aja, tapi kita ngelihat lingkungan sekitar kita tuh sudah ramah atau enggak. Nah, Habib nanya jenis disabilitas apa gitu ya. Iya. Ada 4 kategori besar yang sesuai konvensi ya. Jadi ada disabilitas fisik, ada disabilitas mental, ada intelektual, ada sensoris namanya. Jadi ada 4 itu kategori besarnya. Kalau fisik ya yang kita tahu lah biasanya kan, disabilitas bisa kaki, mata, telinga dan lain sebagainya ya, Bang Tolhas ya. Nah, kalau fisik gini, Bib. Jadi ini makanya jadi menarik ini, disabilitas fisik itu lebih kepada mereka yang punya masalah dengan gerak. Oh, dispesifikasi yang punya masalah dengan gerak. Iya, bergerak, berpindah. Jadi kayak orang yang punya kelumpuhan kaki, orang yang punya kekakuan kayak yang mungkin orang stroke gitu ya. Nah, itu dikategorikan disabilitas fisik gitu. Nah, kalau yang buta, yang tuli itu dikategorikan sensoris, disabilitas sensoris. Disabilitas sensoris. Kalau disabilitas intelektual itu yang ini biasanya berkebutuhan khusus secara intelektual. Ya, betul, Bib. Jadi mereka yang karena suatu kondisi tingkat intelektualnya atau kecerdasannya di bawah rata-rata orang pada umumnya. Rata-rata pada umumnya. Oke. Bang Tolhas, ini sebelum saya kemana-mana nih, menariknya. Bang Tolhas nyebutnya buta, tuli. Saya agak khawatir mau nyebut itu. Kok Bang Tolhas malah nyebutnya itu? Sebenarnya nyebutnya itu yang benar apa sih? Karena kadang nih Bang Tolhas ya,
orang itu bukannya nggak mau berpartisipasi Betul. atau berinteraksi, tapi khawatir menyakiti, hatinya. menyinggung, gitu ya. Nah, nyebutnya itu dulu apa? Sebenarnya, nah inilah kemajuannya di sini, Bib. Jadi sebenarnya kita tuh lebih berbicara sebenarnya pemaknaan ya. Oke. Dulu banyak istilah-istilah kan, cacat dulu. Iya. Kita bicara disabilitas, tapi kan ternyata cacat itu kan konotasinya barang rusak. Oke. Nah, kan? Sehingga waktu itu 2010 disepakati, kita ganti terminologinya, kita ganti disabilitas. Oke. Tapi yang terpenting ya tadi pemaknaannya, bahwa disabilitas itu bukan semata-mata bicara orangnya, tapi dia dua hal, orang dan lingkungan. Orang yang punya keterbatasan, rintangan yang ada di lingkungan. Dua hal itu harus bareng baru ngomong disabilitas gitu. Oke, iya. Nah, jadi kalau yang tadi penggunaan terminologi memang sih banyak ragam ya. Kalau mau aman, ya tanya saja sama orangnya mau dibilangnya apa Oh gitu. gitu. Jadi tidak ada terminologi tertentu yang memang manggilnya ini yang baik. Selain daripada yang ditulis dalam undang-undang gitu ya misalnya, nah itu kan yang memang resmi gitu ya. Tetapi kita sebenarnya bisa, karena masing-masing daerah juga kadang-kadang menyebutnya beda-beda nih Bib, masalahnya gitu. Benar. Jadi yang aman kalau takut menyinggung, konfirmasi aja, maunya dipanggil apa sih gitu. Oh gitu. Kalau Bang Tolhas maunya dipanggil apa? Saya mau dibilang buta, disabilitas netra, tunanetra, nggak ada masalah. Ya. Yang penting fasilitas-fasilitasnya dipenuhi ya. Tapi sebenarnya saya jadi berpikir gini Bang Tolhas. Disabilitas itu kan bukan cuma orangnya, tapi fasilitas di lingkungannya. Berarti orang yang tidak memberikan fasilitas dengan baik kepada penyandang disabilitas, maka mereka sebenarnya disabilitas juga. Waduh. Disabilitas sosial bagi saya. Iya kan? Artinya mereka gagap secara sosial untuk memberikan hak-hak kepada orang yang sebenarnya memiliki hak setiap orang. Jadi saya kira gini sih Bib, masalahnya kadang-kadang kan lebih karena orang nggak paham ya, nggak paham, nggak tahu gitu ya. Bahkan kita ini kan sudah terlalu lama terjebak melihat disabilitas itu dalam konteks kasihan gitu kan. Ya kan? Wah, dia penderita gitu kan, kasihan. Itu nggak mau dan nggak boleh dikasihani. Saya kira bukan itu sih intinya sih. Kita gimana sih ke disabilitas? Tepatnya itu karena kan disabilitas itu kan sebuah kondisi yang bisa terjadi ke siapa aja kan sebenarnya. Jadi bukan berarti ketika saya disabilitas sekarang jadinya saya nggak beruntung ketimbang yang lain, kan nggak gitu juga kan? Iya. Gitu. Itu apa kita sering tuh bilangnya, itu orang yang tidak beruntung, kurang beruntung. Iya. Padahal kan enggak. Kita nggak pernah tahu nih Bib, entah karena kecelakaan, entah karena faktor usia, kita punya tantangan gitu kan, dan kita masuk dalam kelompok disabilitas. Itu juga karena usia bisa ya? Artinya gini, suatu hari misalnya saya karena usia sudah nggak bisa lagi berjalan, tergolong disabilitas. Iya. Jadi sebenarnya ini isu semua orang. Isu semua orang. Bukan hanya orang yang terlahir dengan disabilitas. Iya. Makanya tadi kan definisinya jadi dibuat begitu Bib. Jadi keterbatasan di satu sisi, dan interaksinya dengan lingkungan yang tidak ramah. Itu jadi disabilitas gitu. Nah, kalau sebagian orang itu karena menganggap ngapain sih sampai disabilitas ini dibuatin fasilitas gitu kan. Karena toh jumlahnya sedikit sehingga tidak sampai harus sepenting itu mendapatkan fasilitas. Nah, ini yang kadang orang nggak tahu. Saya tuh baru ngeh bahwa masalah mental itu, disabilitas mental itu mengintai semua orang dan tinggi sekali. Jumlahnya itu beberapa tahun ini loh, Bang Tolhas. Dan akhirnya saya bikin rumah sehat mental itu. Karena 2 dari 10 anak muda di Indonesia itu terindikasi dan rawan mengalami disabilitas mental. Dan itu bisa kemana-mana efeknya. Misalnya ya, yang sering saya baca, ada orang bercerai. Karena katanya istrinya atau suaminya nggak jelas, suka ngamuk, suka ngambek dan lain sebagainya. Padahal ketika ditelusuri, si suami atau istri ini punya masalah mental. Artinya dia sebenarnya nggak pengen ngambek, cuman dia nggak punya kontrol atas dirinya. Dan kalau disembuhkan sebenarnya dengan 12 kali konsultasi, atau kalau masalahnya jiwa berarti dengan pengobatan, itu selesai. Betul. Tapi efeknya akhirnya jadi cerai dan lain sebagainya karena kita nggak paham, karena lagi-lagi edukasinya rendah gitu. Nah, kalau disabilitas secara umum nih? Ya sama yang tadi saya katakan Bib. Contoh kecil gini lah, teman-teman yang berkursi roda.
kalaulah dia mau kerja misalnya, tapi ternyata kantornya itu nggak di lantai 3. Iya. Apa iya dia digotong naik ke lantai 3? Kan nggak juga. Tapi pertanyaannya, yang nggak mampu itu dianya yang nggak mampu kerja, atau sebenarnya dia sebenarnya bisa kerja, cuman kantornya nggak akses. Nggak difasilitasi. Nah, ini di sini orang sering terjebak. Kalau dulu orang selalu menganggap yang nggak mampu tuh ya orangnya, disabilitasnya. Padahal orang tidak pernah sadar bahwa dia nggak bisa dagang, dia nggak bisa bepergian, itu karena transportasinya nggak akses, jalannya nggak akses. Sama kayak saya lah, saya nggak bisa lihat ya, saya tunanetra, disabilitas netra. Orang mungkin nggak banyak percaya kalau saya pegang laptop, ya kan? Iya, tadi pegang handphone. Loh. Gimana ceritanya gitu kan? Iya, saya kira gimmick doang. Gimmick doang nih, mau terlihat keren aja Bang Tolhas ini. Keren-kerenan gitu ya. Iya, keren-kerenan. Taunya pegang handphone. Nah, padahal karena di dalamnya sudah ada teknologinya, merubah ada teknologi. teks menjadi suara. Oke. Ada aplikasinya ya? Ada aplikasi. Bang Tolhas, apa kalau yang dipakai sama Bang Tolhas aplikasi? Saya pakai yang aplikasinya ya. Aplikasinya sebenarnya yang ada di dalam handphonenya. Oh, udah. Karena sebenarnya handphone kita sekarang ini sudah cukup ramah. Oh, terhadap Sudah. disabilitas. Makanya kalau lihat fitur-fitur di handphone kita tuh di pengaturan itu pasti sudah ada yang namanya aksesibilitas. Oh, oke. Dan itu yang kita sebut sebagai desain yang universal. Artinya dia mempertimbangkan kalau penggunanya itu disabilitas. Dan ini penting gitu. Artinya kata Bang Tolhas tadi bahwa siapa saja bisa mengalami disabilitas, walaupun misalnya sekarang tidak, siapa saja bisa mengalami, dan ya mereka ini punya sebuah realitas. Iya, betul. Yang mereka sebenarnya bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang pada lainnya, umumnya, kalau difasilitasi. Betul. Masalahnya kita menganggap ya sudah nggak usah difasilitasi, sehingga kemudian mereka terlihat tidak normal. Padahal betul. Yang tidak normal adalah kita yang tidak memberi fasilitas. Sama kayak ini lah. Itu Habib yang ngomong ya. Itu yang ngomong. Gini kayak ya kayak inilah ya. Banyak orang yang dia miskin. Sebenarnya punya potensi besar. Betul. Atau dia pinter bola. Itu teman saya dulu ada yang pinter bola, Bang Tolhas. Tapi karena dia di kampung ya. Jadi nggak keangkat ya? Jadi nggak keangkat. Dan baru keangkat ketika dia ke Jakarta kerja. Kemudian kelihatan oleh seorang pelatih, akhirnya sempat jadi pemain bola keren, tapi cuma setahun. Karena secara umur sudah telat gitu. Itu kan soal fasilitas lagi betul. ya. Kesempatan, fasilitas, peluang. Simpelnya gini lah, Anda itu bisa jadi disabilitas wifi nanti misalnya ya. Kalau wifi mati, kita nggak bisa kerja. Padahal sebenarnya kita bisa kerja. Ya? Nah itu analogi yang pas tuh kayaknya. Nah disabilitas wifi. Nah Bang Tolhas, kalau jumlahnya Bang Tolhas, tadi belum sempat. Oh iya, karena bicara jumlah tadi ya, Bib. Kalau hitung-hitungannya negara kita kan datanya banyak nih, Bib. Satu lembaga sama lembaga lain mengeluarkan data itu agak sedikit beda-beda ya. Dan memang antara 7 sampai 10% dari total populasi. Wow. 7 sampai 10%. Iya. Ada yang bilang 8%, tapi ya segitu. 300 juta berarti 10%-nya. 30 juta. Iya. WHO bilang 10 sampai 15% malah. 10 sampai 15%. Wow, 10 hingga 15% ya. Berarti besar sekali jumlahnya. Besar. Sehingga kalaupun kita bicara nggak kualitas nih ya, nggak bicara bahwa setiap orang, seandainya ada satu disabilitas di dunia ini, kita harus penuhi haknya. Tapi kalau kita nggak bicara itu, kita bicara kuantitas aja, mereka ini banyak sekali jumlahnya, sehingga sangat berhak terhadap fasilitas-fasilitas pendukung bagi mereka ya. Ya karena kan kita melihatnya disabilitas dan yang lain sama kan gitu. Iya. Jadi kalau kita bilang disabilitas itu sama dengan yang lain, saya kira kita semua sama ya, bahwa kita juga perlu dipenuhi haknya. Betul. Dan di samping kita juga punya kewajiban kan begitu. Iya. Gitu. Dan isu-isu ini kan banyak, bukan misalnya perempuan. Betul, perempuan. Tidak dipenuhi hak-haknya di ruang publik kan. Betul. Kalau perempuan pulang malam mikirnya yang aneh-aneh. Kalau cowok pulang malam keren, kerja sampai malam keren gitu kan. Iya kan gitu Bang. Betul. Nah, Bang Tolhas sendiri nih kuliah katanya ya? Saya S2 selesai, Bib. S2 selesai. Di jurusan? Saya kebetulan clinical mental health counseling. Itu jurusannya? Jurusannya.
konselor klinik kesehatan mental. Kesehatan mental, betul. Oke. Di mana, Bang? Saya dulu di Ohio University, Amerika Serikat. Oke. Wah. Saya tidak sampai ke Ohio University. Bang Tolhas sudah sampai ke sana. Jadi agak bingung akhirnya ini siapa yang disabilitas, siapa yang enggak. Bang Tolhas kan? Sama kita, Bib. Iya, sama artinya kita. Sebenarnya itu kembali kepada fasilitas dan kemauan dirinya ya Bang Tolhas Betul, ya. betul. Kemauan diri Betul. untuk tetap berjuang Iya, lah. iya. Nah, jadi rintangannya itu apa Bang Tolhas? Oke. Kalau kita bicara rintangan Untuk teman-teman disabilitas ya. iya, Rintangannya itu paling tidak ada 4. 4 ya. Yang pertama rintangan sikap. Sikap itu kan kadang-kadang orang melihatnya negatif ya, punya sikap negatif. Iya. Oh disabilitas, nggak mampu dia, nggak bisa kerja. Itu sikap, gitu Iya. kan. Yang kedua itu rintangan yang kita sebut institusional atau struktur. Jadi banyak aturan-aturan yang dibuat itu kadang-kadang tidak ramah ke kita gitu. Kayak Contohnya Bang Tolhas. misalnya dulu ada misalnya gini, sekolah atau perusahaan yang membuat aturan tidak sehat jasmani nggak boleh masuk. Oh ya. Itu contohnya. Iya, bisa jadi karena sekolah itu nggak mau ribet nih. Iya. Tapi kan dia dimasukin di aturannya dia gitu. Makanya Iya. kita bilang institusional. Banyak sih dulu ada kayak undang-undang pernikahan misalnya kayak gitu. Itu juga pernah dulu dibicarakan. Kenapa Tidak pro disabilitas. Karena Saya tidak mendalami, tetapi ada yang mengatakan kalau disabilitas berarti berhak untuk cerai misalnya. oke. Jadi kalau dia disabilitas berhak untuk diceraikan. Ada alasan gitu untuk diceraikan. Ada alasan untuk diceraikan. Nah, iya. itu rintangan. Karena lagi-lagi disabilitas belum Dianggap. tentu sejak awal ya. Iya. Karena bisa jadi di tengah pernikahan mengalami disabilitas dan kemudian Iya, diceraikan iya, karena disabilitasnya. Iya. Itu contoh ya. Itu yang disabilitas yang menceraikannya kayaknya Bang Tolhas. Disabilitas nurani. Disabilitas ini. Iya. Artinya Jadi, maunya enaknya doang. Ya, jadi tadi rintangan tuh ya, rintangan. Jadi yang pertama sikap orang. Sikap Yang orang. kedua adalah rintangan struktur atau institusional. Yang ketiga itu rintangan komunikasi. apa itu? Kadang-kadang kita susah berkomunikasi kan. Contohnya dengan teman-teman kita yang tuli lah. Oh iya, itu Karena yang paling problem. karena paling problem kayak misalnya informasi soal COVID itu orang-orang semua bisa dapat dari TV gitu ya. Teman-teman kita yang tuli awalnya nggak dapat tuh, karena nggak ada berita yang pakai bahasa isyarat. Betul. Itu contohnya komunikasi. Ini saya mau garis bawahi. Jadi Bang Tolhas, saya punya buku judulnya Tuhan Ada di Hatimu. Buku itu saya sering cerita di mana-mana bahwa salah satu motivasinya itu untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang tuli tadi. Karena biasa. dulu YouTube saya itu diminta sama teman-teman yang tuli, Bib saya pengen tahu juga, tapi kasih teks dong, biar kita bisa baca. Cuma kan saya dulu disabilitas ekonomi, alias miskin, jadi kan YouTube ini bikin sendiri semuanya Bang Tolhas, dari A sampai Z kita garap sendiri, sehingga untuk ngedit gitu bukan nggak mau, tapi juga nggak mampu. Betul. Akhirnya saya komitmen untuk menuliskan apa yang saya sampaikan di YouTube sehingga bisa dibaca oleh teman-teman yang kesadaran ini itu yang mahal, Beb, justru. Nah itu, saya cerita di banyak tempat. Di antara motivasi saya menulis buku, padahal itu sudah ada di YouTube 80% mungkin. Kalaupun yang membedakan hanya lebih lengkap saja di buku. Itu ya karena itu juga. Itu yang penting. Yang keempat apa lagi? Yang keempat itu rintangan sosial. Jadi kita tuh kayak dikelompokin. Nggak usah bersatu dengan yang lain, nggak usah blend dengan yang lain. Kamu di kelompok sendiri aja. Iya. Satu circle. Atau justru yang masih di dalam rumahnya disembunyiin. Oh iya. Dianggap aib. Iya. Ya. Itu soal stigma juga. Kembali ke yang rintangan tadi nomor 1, sikap. Iya. Itu diantaranya rintangan-rintangan yang masih di samping rintangan fisik juga yang tadi, yang nggak akses bangunannya, yang nggak akses rumah ibadahnya, yang nggak akses transportasinya. Iya. Gitu. Oke, dan itu apa? Saya jadi kayak Bang Tolhas ini melakukan perjalanan ke barat itu kayak
Kerasakti film tuh banyak rintangannya tuh untuk sampai Betul. ke sesuatu yang memang pas Tujuan lah itu. bagi semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas Disabilitas, gitu. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin negara, Bang Tolhas, kan negara seharusnya Ya. hadir Ya. bagi orang-orang yang memiliki Disabilitas. problem disabilitas ini. Itu sejauh ini gimana, Bang Tolhas? Saya kira negara kita sudah mengalami kemajuan ya, Bib ya. Jadi sejak 2016 negara kita itu mengubah undang-undang lama terkait disabilitas. Di 2016 itu kita membuat undang-undang yang baru tentang penyandang disabilitas, terus juga ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan lainnya gitu ya, di ketenagakerjaan, di urusan kesejahteraan sosial, di urusan macam-macam lah gitu peraturan gitu. Saya kira secara policy kita sudah bagus, cuma memang yang belum itu implementasinya yang masih lemah. Oke. Jadi kalau selalu sering begitu, iya, aturannya ada, implementasinya nggak jalan. Tetapi kalau kita melihat, paling tidak saya merefleksikan ke diriku lah ya sekian tahun yang lalu, sekarang sih jauh lebih baik lah. Kayak misalnya di ibu kota kita lihat transportasi kita sudah mulai mempertimbangkan soal aksesibilitasnya gitu ya. Trotoar kita sudah mulai bagus gitu ya. Ada arah-arah ke sana. Tapi memang masih jauh, masih Jauh. banyak, Biasanya itu hanya di perkotaan kota besar, betul. dan itu pun tidak di semua, tapi semuanya, di titik-titik utamanya aja, Ya, di bagian sentral. Betul. Dan itu gitu. secara umum di Asia Tenggara juga kondisinya sama ya? Saya kira ya, karena 10 negara ASEAN itu sudah meratifikasi konvensi hak asasi penyandang disabilitas. Nah, ketika mereka ratifikasi, mereka komit. Makanya ASEAN itu punya satu dokumen namanya ASEAN Enabling Master Plan 2025, karena mereka ingin 2025 itu lebih inklusif ASEAN-nya untuk penyandang disabilitas. Gitu. Itu artinya sampai 2025 jauh lebih inklusif. Harapannya. Harapannya. Dan gitu. dari 10 negara itu termasuk negara Indonesia. Indonesia ya. ASEAN Enabling Master Plan 2025. Nah, itu kalau lebih detailnya apa aja itu ininya? Jadi ASEAN Enabling Master Plan 2025 itu punya 76 butir aksi negara dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan disabilitas. Banyak nih agendanya, 76 butir, dari mulai hak politik, ekonomi, sampai sosial budaya ada di situ semua. Ya, gitu. Jadi negara punya bahan untuk berpikir kira-kira negara mesti mengarah kemana nih untuk urusan disabilitas. Nah, gitu. Karena itu kemudian ada kayak plan yang dibuat. Betul. Seharusnya 2025 sampai sini gitu. Iya. Kalau belum ya ini lanjut lagi. Land-nya inilah ya. Iya. Karena kan kita juga kadang mau menginisiasi sesuatu nggak tahu harus gimana. Nah, ini sudah disiapkan plan-nya ya sampai tahun 2025 paling tidak. Oke. Nah, yang juga saya tanyakan itu soal COVID-19, Bang Tolhas. Saya aja itu ya, yang tidak mengalami masalah disabilitas, itu ribet di tengah COVID-19. Untuk COVID-19. Nah, kalau Bang Tolhas sendiri bersama kisah dari teman-teman yang disabilitas lainnya itu, gimana ceritanya tuh? Luar biasa saya kira ya. Semua orang terdampak ya. Teman-teman juga terdampak saya kira. Dari hal-hal yang sederhana lah, kayak banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Padahal mencapai ke pekerjaan aja sebelum-sebelumnya juga susah gitu kan. Yang sudah kerja kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan kan banyak yang tutup gitu ya. Dan biasanya kemudian yang dipilih biasanya yang mengalami disabilitas ya. Paling muda lah. Itu dari sisi pekerjaan. Ada teman-teman yang memang harus bekerja gitu ya, berusaha sendirilah misalnya gitu. Berdagang atau apa gitu misalnya. Mereka juga mengalami kesulitan karena memang semua orang secara ekonomi juga lagi sulit gitu kan. Bahkan sampai yang misalnya gini, karena keharusan jaga jarak misalnya gitu. Sampai nggak bisa keluar rumah. Gitu. Atau juga yang kayak tadi yang saya bilang, nggak dapat informasi juga soal COVID, soal vaksin, soal prokes tuh kayak apa sih untuk disabilitas gitu. Sampai ke sana dampaknya.
Iya. Gitu. Ini yang juga saya rasakan sih. Saya tuh kan relatif ada masalah di hidung, Bang Tolhas. Dan kemudian karena beberapa kali swab itu akhirnya sampai radang gitu. Saya baru tahu itu belakangan. Akhirnya saya kalau swab itu ngasih tahu bahwa saya ada masalah di hidung. Jadi mereka lebih gak dalam, lebih hati-hati dan diusahakan hanya satu lubang aja. Jadi ini kan jadi masalah yang kecil nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan tapi penting sekali bagi orang seperti saya misalnya. Itu juga di tengah COVID-19 dan orang kan COVID itu lagi ego-egonya ya. Semua merasakan drop dan semua mau survive. Sehingga itu juga akan jadi tantangan besar gitu ya. Betul. Tapi kondisinya gimana 2 tahun ini, Bang Tolhas? Saya kira awalnya memang kita kesulitan, Bib. Karena waktu awal-awal orang berbicara COVID, saat itu saya merasa nggak juga banyak orang yang berpikir disabilitas bagaimana. Gimana dong? Baru kemudian teman-teman bergerak nih, bikin penelitian, ngobrol kepada stakeholder ya, pemangku kepentingan. Baru kemudian muncul misalnya bahasa isyarat untuk informasi soal COVID gitu. Kemudian bantuan sosial yang juga digulirkan juga mempertimbangkan teman-teman atau keluarga yang disabilitas. Iya. Tapi awalnya susah, Di awal-awal pasti susah. Ya itu karena semua berebut untuk survive di awal-awal. Nah, sekarang kita bicara semoga cepat selesai COVID-nya, kita bicara recovery-nya gimana gitu. Teman-teman disabilitas juga dipertimbangkan apa enggak nih untuk urusan pemulihan COVID nih. Nah, itu juga yang harus karena kan jadi teman-teman juga kemarin itu juga misalnya gini, teman-teman yang disabilitas yang sekolah, apakah mereka begitu dibuat kebijakan belajar dari rumah, mereka terlayani apa enggak? Gitu. Banyak kan juga enggak, gitu kan? Karena pasti yang ya didahului yang non disabilitas dulu lah. Gitu. Pertimbangan kebijakan pasti secara umum dulu, belum baru masuk ke detail-detailnya. Nah, kalau ini di tengah ini kan mulai kita boleh terbang kemana-mana tanpa masker, tanpa ini tes COVID baik PCR ataupun antigen. Kalau sekarang tantangannya pasca COVID ini, yang mulai masuk ke pasca COVID apa aja? Saya kira sekarang untuk sisi ekonomi ya teman-teman disabilitas harus menata ulang kan pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka gitu ya. Harus berpikir nggak tahu apa masih punya modal atau enggak untuk mulai lagi gitu ya. Yang sekolah juga harus berpikir bagaimana penyesuaian lagi anak-anaknya gitu kan dengan kembali ke sekolah gitu. Juga yang lain-lainnya yang berbisnis tentunya mesti tahu lagi nih kira-kira kita mau bisnis apa nih yang bisa jalan dengan situasi transisi kayak gini gitu kan. Ini banyak yang dipikir juga dan yang tak kalah pentingnya nih akses digital nih karena kemarin-kemarin itu kan setelah orang masuk ke pandemi digital yang banyak penggunaan IT ya teknologi digital yang banyak menjadi solusi tapi juga banyak teknologi digital juga nggak akses buat teman-teman. Benar. Kalau di YouTube kan sudah disediakan subtitle tuh. Betul. Tapi belum tentu subtitle itu sesuai dengan yang kita omongkan karena itu bersifat auto kan otomatis kan. Betul. Sehingga kemudian itu jadi masalah juga. Nah, Bang Tolhas tadi sempat disinggung soal ekonomi juga. Nah, itu kalau saya sering melihat itu orang-orang yang memiliki disabilitas netra atau buta, itu kan salah satu pekerjaannya yang banyak di Jakarta itu adalah menjual kerupuk. Nah, ngobrolin itu dong, Bang Tolhas. Itu ini enggak, Bang Tolhas? Dalam kacamata Bang Tolhas, baik gitu. Kemudian ketika orang kemudian diinisiasi untuk bekerja di satu titik gitu, atau gimana, Bang Tolhas? Kalau saya sih sebenarnya berpikir pekerjaan apapun baik ya, Bib. Setahu orang sejauh memang orang memperlakukannya sebagai orang yang bekerja. Karena saya percaya teman-teman itu bukan sedang meminta belas kasihan dengan menjadi pedagang kerupuk ya, gitu loh. Jadi sebaiknya memang kita ya memperlakukan dia sebagai pedagang kerupuk. Tidak kurang, tidak lebih. Ketika beli ya beli karena butuh kerupuknya dan beli kerupuknya. Gitu.
Karena kan saya kira mereka butuh dihargai, gitu. Ini pentingnya kita ya secara umum ngobrol dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Salah satunya adalah Bang Tolhas nih, dengan saya. Karena Bang Tolhas harus jujur saya akui, dulu itu saya beli kerupuknya karena kasihan. Serius. Kan kita ini karena ego bisa jadi atau kebodohan. Ego karena ngerasa kita kita mau mengasihani nih karena kita merasa kita nih mau nolong. Atau kebodohan karena nggak tahu. Dianggap ini solusi bagi dia, padahal tidak akhirnya. Karena itu penting ngajak ngobrol mereka, mau mereka ini apa ya. Betul. Karena kadang kita bikin solusi padahal kita nggak tahu masalahnya, sehingga nggak pas. Dan akhirnya ngira udah gue bantuin. Ini jalan yang paling bagus. Iya, atau ngerasa gini Bang Tolhas. Begitu nggak pas gue bantuin, terus kecewa. Iya, kecewa. Udah gue bantuin lo. Kok gitu? Banyak tuh pemahaman yang seperti itu. Saya dulu gitu, beli kerupuknya sampai banyak tuh Bang. Saya nggak butuh sih. Cuman karena kasihan itu kan harus saya akui bahwa ini pembelajaran bagi kita ya. Betul. Jadi bukan dikasihani, karena kalau dikasihani akhirnya dia tidak diperlakukan dengan baik secara umum. Tapi hanya ya ketika kita kasihan ya udah. Iya, selesai. Dan tidak difasilitasi, akhirnya cuman ya udah wujud kasihan kita gimana. Tapi kalau tidak dikasihani tapi diberikan hak-haknya, artinya dalam segala hal dan semua situasi dan semua waktu dia akan mendapatkan hak dan saya pikir tanpa perlu dikasihani. Diberdayakan juga, Bib. Diberdayakan. Iya. Karena kalau misalnya kita punya kemampuan ya, Bib, untuk misalnya membuat lapangan kerja buat mereka sesuai dengan apa yang mereka bisa, itu kan mereka akan sustain itu, akan punya pekerjaan, punya penghasilan. Dan yang paling dasar itu kesadaran ya, kesadaran bahwa mereka itu ada, perlu difasilitasi dan menghilangkan stigma. Iya, betul. Bagi mereka. Betul. Ini sekedar ngobrol-ngobrol aja ya Bang Tolhas. Nih, kayak saya itu dulu ketika masih remaja, itu di kampung saya tuh kan suka ada gambusan. Kalau pernikahan itu kalau di sini biasanya dangdutan, hiburannya lah gitu hiburannya pop, rock dan lain sebagainya. Kalau di kampung saya itu gambus. Saya itu entah kenapa gak tahu dari mana saya pikiran itu. Suka menari gambus itu kan biasanya 3 orang. Yang maju itu 3 orang atau 2 orang. Saya itu suka menari gambus dengan orang-orang yang disabilitas. Yang terpikir apa waktu itu? Yang terpikir adalah saya ingin memperlakukan mereka sama seperti saya. Saya gak ingin mereka distigma dan saya gak ingin mereka rendah diri. Sehingga hanya jadi penonton di sana. Akhirnya itu saya suka ngajakin mereka dan bagi saya itu saya ingin menyenangkan mereka aja agar mereka tidak dilihat dan diperlakukan secara beda aja. Walaupun ada yang disabilitas kaki, Bang Tolhas, tidak apa-apa lah kata saya. Nggak apa-apa, yang penting maju, karena maju itu kan bagi saya itu membesarkan hati mereka kan, dan lain sebagainya gitu. Oke Bang Tolhas, apa aja tuh cerita enaknya ketika orang itu percaya kepada Bang Tolhas? Jadi waktu di Amerika saya sekolah dulu itu ada teman yang mengajak saya itu untuk merasakan bagaimana bawa mobil nyetir. Itu kan satu hal yang, itu bahaya mungkin. Tapi dia ngajak saya ke satu lapangan parkir yang luas. Saya di sebelah kamu coba rasain supaya kamu tahu nyetir itu kayak apa. Ya udah. Diajak mengalami itu. Iya, diajar mengalami itu. Dan itu seneng banget karena ternyata begini ya bawa mobil. Iya kan saya cuma bisa ngebayangin duduk di atas mobil itu nyetir tuh kayak apa sih? Saya nggak kebayang. Gitu. Belum lagi kalau diajak main bowling. Main bowling. Kan saya udah ketahuan. Main bowling kalau lempar sasarannya kan udah jelas gitu ya, mesti ngerontok pin-pin itu. Saya bilang sama teman saya, kalau saya join ke kelompok kamu kalah nanti skor sama kelompok sebelah. Dia bilang nggak apa-apa. Karena buat kami yang penting kamu ngerasain bagaimana rasanya main bowling. Mau mereng-mereng lempar bolanya nggak apa-apa. Mau nggak sampai ujung bolanya nggak apa-apa, lakukan. Waduh, saya rasanya senangnya luar biasa, Bib. Iya, dan menurut saya itu tips biar menang pasti main bowling gitu.
Karena kalaupun kalah di turnamen tapi kan menang di hatinya Bang Ah. Tolhas dan teman-teman yang disabilitas. Iya, itu yang saya rasakan paling Iya, tidak. makanya itu kayak emang ngajakin gambusan itu oke ya. Iya. Karena saya biasa aja tuh, karena ya saya memperlakukan mereka teman saya aja Iya, gitu. Jadi ya iya. udah gitu, bukan karena begini dan begitu, enggak, ya udah karena teman saya Iya. aja gitu. Dan Iya. itu jadi experience yang penting bagi Iya. teman-teman Iya, disabilitas. pasti. Karena itu bayangkan kalau fasilitasnya ada, fasilitasnya nggak ada aja, nyobain aja udah seneng. Udah seneng, iya. Apalagi kalau difasilitasi Bisa. ya. Iya. Itulah pentingnya memfasilitasi Iya. dan mengharusutamakan Iya. penyandang disabilitas. Itu yang Nah, melihat orang yang berbeda itu yang kadang-kadang kita belum bisa, Bib. iya, Kadang-kadang kita lebih melihatnya dari keanehannya, iya, ketidakwajarannya. Padahal kalau kita mau jujur ya, orang nari misalnya gitu, saya ngebayangin orang nari gitu ya. Dia menari dengan apapun yang dia punya, sejauh dia happy, terus kenapa? Gitu. iya. Dan itu punya keindahan tersendiri. Betul. Cuman kita kadang soal keindahan ini sudah dikooptasi. Oh, indah itu harus begini dan begitu. Harus begini. Padahal Sudah ada keunikan polanya itu, gitu. iya, keunikan itu indah. Iya. Nah, soal ini juga Bang Tolhas, ini terkait dengan teman saya. Teman saya yang disabilitas itu juga berkarir di stand up comedy. Stand up comedy ada beberapa tuh. Iya, iya, betul. Dan dia menjadikan kondisi dirinya disabilitasnya sebagai itu ini sebagai ya udah beat stand up mereka dan untuk kemudian mereka berdamai dengan diri mereka sendiri. Betul. Itu gimana tanggapan Bang Tolhas? Saya kira iya, karena kan gini, Bib, kondisi yang tidak support itu kadang-kadang itu menekan kita juga, gitu loh. Kita menjadi tidak percaya diri, kita kecewa dengan Tuhan, begitu ya, karena kok susah banget hidup ya, gitu ya, dan sebagainya. Bahkan bisa akhirnya kita maaf melakukan bunuh diri, atau bahkan menjauh dari agama karena dianggap Tuhan kok posisikan gua gini, dan itu dosa kita yang di sekitarnya karena sesuatu yang sebenarnya sempurna di mata Tuhan. Tapi kita stigma seolah-olah itu tidak sempurna sehingga dia dalam tanda petik protesnya ke Tuhan. Padahal itu kuncinya. Yang bikin salah manusianya. Betul. Ya gitu. Jadi stand up comedy kemudian dalam tanda petik membercandakan disabilitasnya. Saya kira karena memang kan ketika orang berada dalam tekanan ya, kita tuh butuh ruang kan. Ruang untuk mengkomunikasikan kegelisahan kita. Ruang untuk mengkomunikasikan, bahkan mungkin kalau lebih tinggi bisa mengedukasi ya. Jadi kalau kita selalu mengatakan gini, kalau orang sudah bisa mentertawakan dirinya sendiri, berarti udah beres dia. Secara mental dia udah siap berhadapan dengan lingkungannya. Hanya tinggal terusannya gimana gitu kan. Dan tinggal kemudian, dan saya yakin mereka kemudian lebih tahu batas-batas yang tepat ya. Dan itu nggak lagi soal disabilitas sih. Dalam segala candaan itu pasti ada line-line yang membatasinya agar lebih bijak ya. Betul. Nah, saya dengar juga tanggal 30 dan 31 Maret itu agenda punya agenda. Agenda punya agenda. Apa tuh Bang Tolhas? Jadi kita akan mengadakan regional dialog yang berbicara tentang hak asasi penyandang disabilitas di ASEAN. Oke. Ini apa lagi nih? Pembicaraannya nih lebih ke apa nih? Jadi kan sangat terkait kekinian lah. Kita bicara soal bagaimana kita sama-sama bisa recover atau pulih dari COVID-19 pandemi. Terkait juga dengan hak-hak penyandang disabilitas yang tadi kita bicarakan. Gitu ya. Jadi besok itu tanggal 30-31 itu kita akan mengumpulkan teman-teman pemuda bahkan yang non disabilitas dan yang disabilitas di ASEAN untuk sama-sama berdiskusi nih soal bagaimana sih tetap mewujudkan pemenuhan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas ketika kita nanti recover dari COVID, ketika kita pulih dari COVID. Dan itu berbicara tentang bidang-bidang yang juga banyak dibicarakan. Akses pada digital, teknologi, kemudian ekonomi, dan bagaimana pemuda berperan
dalam konteks pemulihan dari COVID itu. Dan menurut saya poinnya itu salah satu yang utama adalah di teknologi, karena teknologi ini Betul. lagi start kan. Iya. Jangan sampai Betul. startnya kayak yang dulu-dulu, startnya tidak mengarus-utamakan Betul, disabilitas. disabilitas. Dari awal dari start memang Iya. disabilitas diarus-utamakan Iya. sebagaimana yang Iya, lainnya. yang lainnya. Betul. Itu ngumpul di satu tempat atau online? Nanti online. Online. Karena Seluruh kan Asia. iya, betul. Asia Tenggara ya. Iya, 10 Asia negara Tenggara. itu. Ya, kita harapkan teman-teman kita pemuda baik yang disabilitas yang non disabilitas bisa join, bisa gabung, Iya, bisa gabung. bisa sama-sama berembukan, sama-sama saling memahami gitu, Beb. Ini kan jadi kayak ruang ya, jadi kayak venue yang kita sediakan begitu kan supaya saling memahami Iya. gitu satu dengan yang lain. ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih, Ah, ah. Bang Tolhas, Ah, ah. soal pesannya. Hmm. Jadi kepada masyarakat umum terkait disabilitas dan Iya. tips lah, bagaimana seharusnya kita Oke. melihat lah Iya. orang-orang yang Iya. memiliki disabilitas ini. Baik, kalau pesannya sih saya kira aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk lebih memahami atau mendalami sebenarnya disabilitas itu apa, gitu ya. Karena kadang-kadang kalau ditanya juga realitasnya di lingkungan terdekat kita juga ada, gitu. Tapi kadang-kadang yang tadi Habib katakan kita kurang aware, kurang peduli, gitu ya. Terus yang kedua, berusahalah untuk membaur atau mengajak serta teman-teman disabilitas di semua aspek kehidupan. Mau olahraga, kayak seni, kayak beribadah, kayak Nongkrong kayak apapun itu, gitu. dan biasanya lucu loh. Orang-orang disabilitas ini pengalaman saya ya, diajak nongkrong asik loh. Oh iyalah, kita juga suka nongkrong, Bib. Iya, lucu-lucu loh. Kalau ini berdasarkan Iya, pengalaman pengalaman saya ya. ya di sekitar, nggak tahu Ah. teman-teman. Lucu-lucu loh. Karena saya biasanya nongkrong sama mereka itu Iya. lucu-lucu, asik-asik. Karena banyak sisi-sisi yang kadang-kadang kita nggak ketahui, bisa diceritain. Bisa diceritain. Karena itu kan bukan dunia kita ya. Iya. Mereka punya dunia juga Betul. yang kita nggak tahu dan Betul. akhirnya jadi asik. Sama seperti kalau saya ngobrol sama Habib bawa cerita yang mungkin saya nggak pernah lihat. Benar. Kayak tadi, Iya. ada penari nggak ada Gambus. kakinya, nggak Iya. gambus. Iya. Luar biasa kan? Itu insight baru. Kayaknya di Ohio University juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Terus apa lagi Bang Tohas? Ya, paling mudah tipsnya, kalau memang kita bingung bagaimana berhadapan, berinteraksi, berkomunikasi, tanya aja teman-teman itu mau diberlakukannya kayak apa. Daripada kita ragu karena kita nggak paham, Dan akhirnya nggak sikap kita terjadi. juga ragu. Iya. Setengah-setengah. Bingung kan? Nggak terjadi, nggak ngeblend gitu. Iya. Mendingan beranikan diri tanya, gitu. Mau diperlakuinnya kayak apa, mau dibantunya kayak apa kalau memang kita niat membantu. Membantu tuh nggak salah kok. Nggak gitu. salah, orang nggak disabilitas juga Iya. saling membantu. Kan? Iya. Cuman yang kadang-kadang yang Habib tadi bilang, cara bantunya yang kadang-kadang nggak pas. Iya. Gitu kan. Oleh karenanya, kalau memang niat membantu, tanyakan di sisi mau dibantunya di mana. Gitu. Oke. Nah, Dan gitu. Beb. dan setiap orang punya peluang untuk mengalami disabilitas meskipun sekarang Iya. tidak ya, Iya. sehingga sudah sepatutnya kita Melihat memenuhi iya. hak-hak mereka, mengarusutamakan hak-hak mereka tanpa memandang Iya. kemudian kita bagian dari mereka atau tidak gitu Ya, ya, karena ya. setiap orang juga punya perbedaannya Betul, sendiri-sendiri. betul. Dan kalau dalam Islam kita diajari siapa yang mengasihi yang di bumi maka dia akan mendapatkan kasih dari yang di langit, Ya. yaitu Tuhan. Nah, ngomong-ngomong pas ke Ohio University sekolahnya tuh gimana, Bang Pras? Sekolahnya? Iya, fasilitas ininya apa? Saya untuk disabilitas? kira ya jangan nanya kenapa mereka lebih bagus dari kita ya. Tapi paling nggak karena mereka udah jauh di lumayan. depan. Saya kira iya maksudnya fasilitas memang oke, lingkungannya oke, tapi saya kira yang sikap itu tidak melulu sama ya, Bib. Maksudnya ada juga yang tidak pro gitu, Iya, tetap ada. Tetap ada gitu. lah ya hal-hal yang Approach-nya beda mungkin. Kalau di sana kan hukumnya lebih ditegakkan. Kalau tidak menyediakan fasilitas kena sanksi kan gitu. Kalau kita kan nggak sejauh itulah Iya, gitu. Kita masih dalam taraf menghimbau ya. Oke, dan ini juga Bang Tolhas, aku minta ini dong tips-tipsnya justru buat penyandang disabilitas. Oke. Biar mereka tidak merasa Yang pertama saya kira yang penting adalah
acceptance ya, menerima keberadaan apapun kita, karena sebenarnya kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Berdamai. Berdamai, ya. Yang kedua, saya kira memupuk apapun yang menjadi potensi, gitu. Jadi jangan mudah menyerah karena lingkungan nggak siap menerima, tapi kita bangun terus potensi apapun yang ada di diri kita. Yang suka nyanyi, yang pinter ngaji, stand up. Musik, apapun, termasuk pendidikan penting, gitu kan? Kita punya latar belakang pendidikan, kita punya latar belakang pendidikan. Jadi jangan pernah menyerah, karena selalu ada jalan di tengah berbagai kesulitan yang ada. Gitu. Jadi itu saya kira pokoknya kuncinya. itu ya kuncinya. Iya. Bang Tolhas juga sampai ke Ohio University itu ya, karena itu ya. Iya, karena saya juga dulu punya pengalaman dikeluarkan dari sekolah. Oh, dikeluarkan dari sekolah. Pas apa? SD, SMP? SMA. Oh, SMA. Karena disabilitas. Karena guru-gurunya nggak paham. 2 tahun saya nganggur. Oh, 2 tahun nganggur. 2 tahun putus Tapi sekolah. akhirnya bisa masuk sampai lagi. ke Ohio University. Iya. Dan saya baru nyampe Ciputat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S2-nya. Teman-teman saya banyak di UIN dari dulu, dari tahun 90-an. Iya. Makanya tadi saya cerita, UIN ini sebenarnya punya histori yang baik untuk mendidik teman-teman disabilitas. Oke. Teman-teman saya banyak yang lulusan sini. UIN ya, iya. Jadi punya histori, artinya secara lingkungan baik ya. Sehingga banyak teman disabilitas merasa nyaman di sana. Betul. Oke. Bang Tolhas, terima kasih. Sama-sama. Udah main-main ke YouTube-nya Jeda Nulis, dan semoga agendanya lancar semuanya, dan 31 Maret juga semoga lancar. Terima kasih. Dialog-dialognya, kegiatannya. Oke teman-teman, itu saya rasa banyak hal yang menarik tuh buat kita ambil tuh sebagai insight baru, dan langsung dari pakarnya Bang Tolhas Damanik. Jadi paling tidak ini sebagai tambahan bagi kita untuk menyadari keberadaan mereka dan mulai memfasilitasi mereka, memberikan hak-hak mereka. Dan yang terpenting puncaknya adalah memperlakukan mereka sebagaimana diri kita memperlakukan diri kita sendiri, atau membayangkan bahwa jika mereka itu kita, itulah paling enak sebagai guidance untuk kita berlaku yang pas kepada mereka. Terima kasih